Ares, sang dewa perang, memandang ke kejauhan dengan curiga. Di hadapannya, ada lapisan tipis seperti cermin yang mengelilingi kotak hitam. Untuk sementara waktu, Ares, dewa perang, membantu dahinya tanpa daya. Poseidon, apakah menurutmu orang bodoh akan berpikir bahwa rahasianya akan terlihat seperti ini setelah dibuka? Tidak ada yang benar-benar tidak bisa melihat itu. Sebelum Ares, dewa perang, selesai berbicara, dia tiba-tiba menemukan bahwa di ujung pandangannya, ada seseorang yang berdiri di samping kotak hitam. Melihat lebih dekat, siapa lagi jika bukan Poseidon, dewa laut? Ini, Ares, dewa perang, merasa tak berdaya untuk beberapa saat. Apakah orang ini benar-benar tidak punya otak? Ranah rahasia ini tidak sederhana pada pandangan pertama, dan ia memiliki harta yang sangat kuat. Bagaimana mungkin untuk mengambil harta hanya melalui yang sederhana di depan mereka? Atau bahkan jika dua orang di tingkat dewa utama ditembak? Jika batasan sederhana seperti itu dibiarkan, hal ini seperti memberikan mereka kepada dewa utama. Karena mereka semua adalah hadiah. Mengapa mereka tidak bisa mengeluarkannya dan harus melepaskan lingkaran ini? Jelas tidak ilmiah. Poseidon, dewa laut, tidak menyadarinya sama sekali. Dia mengulurkan tangannya dan menekan film itu, dan batu bata itu berkata kepada Ares, dewa perang. Kamu dapat yakin bahwa harta ini cocok untuk siapapun. Aku tidak peduli denganmu, saudara. Tetapi kamu harus meninggalkan kesempatan ini untuk membuka kunci harta itu kepadaku. Melihat senyum cerah Poseidon, dewa perang Ares benar-benar terdiam. Mungkin dia harus mencobanya, karena mereka adalah saudaranya sendiri, dan tidak ada yang memiliki niat buruk. Setelah mengingatkan Poseidon, dewa laut, untuk berhati-hati, Ares, dewa perang, mundur beberapa langkah dengan bijak. Dengan gerakan aneh seperti itu, Poseidon, dewa laut, juga melihat kulit kepalanya kesemutan, dan kegembiraan saat membuka kotak itu langsung menghilang. Dalam sekejap, dia kembali ke Ares, dewa perang, dan memutar matanya. Apa yang kamu temukan? Ares, dewa perang, pasti menggelengkan kepalanya. Aku tidak menemukan apa-apa. Poseidon, dewa laut, bahkan lebih bingung. Lalu apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu begitu jauh dariku? Mungkinkah makhluk ini bisa memakan orang? Ares, dewa perang, melirik Poseidon, dewa laut, dengan mata idiot, dan berbagi pemikiran sebelumnya. Baru kemudian dia memegang bahu Poseidon dengan wajah serius. Jangan khawatir, aku tidak bermaksud mengkhianati saudaraku, dan aku tidak menemukan apapun. Aku hanya berpikir tindakanmu barusan bodoh, dan aku takut terlibat olehmu kali ini. Aku menjauh untuk mendukungmu. Jangan khawatir, aku akan menjaga istri dan anak-anakmu untukmu. Poseidon, dewa laut, menamparkan tangan Ares, dewa perang, dengan sedikit ketidaksabaran di wajahnya. Kau bisa pergi, Kraumet. Meskipun dia berkata demikian, Poseidon, dewa laut, menyerah untuk memulai secara langsung. Dengan pikiran, air laut di tanah berguling kembali ke langit dan meraih film. Film yang terbuat dari cahaya dan bayangan tampak rapuh, dan sepertinya tidak bisa menopang telapak tangan bayi. Tetapi kali ini, air laut yang didorong oleh Poseidon, dewa laut, tampaknya telah mengenai batu yang paling keras, dan ada gelombang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Poseidon, dewa laut, tercengang. Apa-apaan ini? Dia akan meningkatkan kekuatan gelombang, tetapi dia dihentikan oleh Ares, dewa perang. Keheningan. Dalam keheningan seperti kematian dari seluruh alam rahasia, tiba-tiba ada sedikit lebih banyak suara. Seiring waktu berlalu, dewa laut Poseidon juga mendengar suara aliran deras, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Suara macam apa ini? Sangat familiar. Ares, dewa perang, melihat ke langit alam rahasia dan tiba-tiba membuka mulutnya. Apakah kamu punya cara untuk keluar dari dunia rahasia ini? Poseidon, dewa laut, mengangguk cepat. Tentu saja aku punya. Ares, dewa perang, mundur selangkah dan menghilang tanpa jejak. Di udara, ada suaranya yang samar. Kalau begitu cepat pergi, kamu tidak bisa tinggal di sini. Poseidon, dewa laut, baru saja mendengar kalimat ini, dan tiba-tiba, gelombang tanpa batas menyembur keluar dari tanah, dan seluruh dunia langsung tenggelam dalam air laut. Ekspresi Poseidon berubah. Tetapi dia adalah dewa laut. Dia berada di tengah laut, dan dia tidak panik. Dia segera menggunakan caranya, dan tubuhnya runtuh. Beberapa gelembung menyebar ke atas dari bawah permukaan air, dan kecepatannya bahkan tidak secepat naiknya air laut. Menggunakan seluruh alam rahasia sebagai wadah, air laut hampir meroket. Poseidon, dewa laut, mengambil pandangan terakhirnya dan melihat air laut yang tak berujung naik ke langit. Wah! Setelah suara air, dewa laut Poseidon melompat keluar dari air suci kuil dewa laut, dan air laut berkumpul menjadi pakaian dan membungkus tubuhnya. Di tepi air suci, ada penganut dewa laut dengan wajah tercengang. Setelah mereka melihat dengan jelas bahwa itu adalah dewa laut, mereka dengan cepat berlutut. Selamat,
dewa-dewa laut. Poseidon, dewa laut, mengangguk pelan. Memurnikan kembali air suci. Alam rahasia ini agak aneh, dan aku membutuhkan banyak eksplorasi untuk mengetahui rahasia di dalamnya. Beberapa orang percaya baru saja meninggalkan aula, dan Poseidon, dewa laut, mendengar suara yang dikenalnya sebelum menghilangkan noda air dari rambutnya. Dengan IQ Anda, jika Anda memberi Anda 300 peluang, Anda tidak akan dapat menemukan rahasia alam rahasia ini. Poseidon, dewa laut, tiba-tiba berbalik, menatap Ares, dewa perang. Bagaimana kamu bisa sampai ke kuil dewa lautku? Mungkinkah metode rahasia pelarianmu tidak membutuhkan biaya apapun? Pertanyaan ini membuat Ares, sang dewa perang, tercengang. Dengan biaya berapa? Bukankah ini metode umum yang digunakan oleh kuil penguasa cahaya? Apakah menjelajahi alam rahasia atau jatuh ke dalam krisis? Selama Anda menyampaikan makna Anda kepada orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya, Anda akan mendapatkan tanggapan hampir seketika dan mengirimnya pergi dari tempat berbahaya. Adapun tujuan teleportasi, meskipun terbatas pada orang-orang yang percaya pada Lord of Light, Qin Yichen sekarang telah mengirim orang-orang yang percaya dari kuil Lord of Light ke wilayah bintang Lord of God. Salah satu orang percaya kebetulan mengunjungi kuil dewa laut. Ares, dewa perang, juga mengambil perjalanan ini, yang bisa dikatakan mulus sampai ke kuil dewa laut. Jika bukan karena mengkhawatirkan kemunculannya yang tiba-tiba dan menakuti orang-orang percaya, Ares, dewa perang, akan menamparkan Poseidon, dewa laut, ke dalam air suci. Mengapa orang ini tidak mengetahui sebelumnya bahwa dia adalah orang yang tidak punya otak? Apakah benda itu mampu menyerang sesuka hati? Bahkan jika lawan tidak tahu apa lawannya, dia berani menggunakan 50% dari kekuatannya dalam serangan tentatif, dan tidak ada orang lain. Memutar matanya, God of War Iris menghela nafas. Tidak apa-apa, hanya dengan bantuan teman. Poseidon, dewa laut, merenung sejenak, dan matanya tiba-tiba berbinar. Mungkinkah itu kuil penguasa cahaya? Ares, dewa perang, menatapnya dengan tatapan kosong. Kenapa kamu begitu aktif saat berhadapan dengan teman lama? Kenapa kamu terlihat seperti orang bodoh di alam rahasia? Setelah komentar biasa, Ares, dewa perang, menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memberitahumu tentang ini untuk saat ini. Tetapi ada dua hal yang perlu kita lakukan sekarang. Kamu bisa mencari tahu.